Selamat malam, sahabat Education Corner. Ketemu lagi di channel Education Corner, channel yang membahas tentang bahasan-bahasan di dunia pendidikan, terutama hal-hal yang baru terupdate, ya, yang saat ini menjadi program Kementerian Dikbudristek. Ya, apa itu? Ya, kurikulum merdeka. Sobat Econ atau Education Corner, eh, saat ini ramai diperbincangkan ya tentang kurikulum merdeka. Banyak satuan pendidikan, ya, baik itu melalui program sekolah penggerak maupun program implementasi kurikulum merdeka mandiri, ya, saat ini berlomba-lomba eh, menerapkan kurikulum merdeka dengan berbagai kondisi, ya. Kita ketahui bahwa di implementasi kurikulum merdeka mandiri ada tiga pilihan. Yang pertama adalah implementasi kurikulum merdeka mandiri belajar, kemudian mandiri uh, berubah, dan mandiri berbagi. Ya. Maka untuk pilihan kurikulum merdeka mandiri berubah dan berbagi, satuan pendidikan ini wajib menggunakan kurikulum merdeka. Baik, bahasan kali ini adalah tahap awal di kurikulum merdeka, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana sekolah diharapkan menyusun kurikulum satuan operasional kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut, namun izinkan saya untuk bisa berbagi layar kepada Sobat Ekon. Nah, Sobat Ekon, ini adalah tayangan atau PPT ya tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Sahabat yang saya hormati, ya, eh, kurikulum operasional satuan pendidikan ini adalah kurikulum yang ditujukan guna menyesuaikan kondisi karakteristik satuan pendidikan. Ya, maka harus benar-benar mencerminkan apa yang ada di satuan pendidikan tersebut. Ya, eh, kita akan lihat dulu gambar ini ya. Coba Sobat Econ, kira-kira apa yang ada di gambar ini? Maksudnya apa? Ada tiga eh, pertanyaan pemantik ya. Apa yang Anda pikirkan? Mewakili siapa? Situasinya seperti apa? Ya. Eh, kita bisa bayangkan ya, orang yang memakai baju biru itu adalah seorang kepala sekolah, ibu kepala sekolah. Kemudian orang yang berbaju putih itu adalah perwakilan dari dinas pendidikan, pengawas dalam hal ini. Kemudian yang berbaju batik ini adalah orang tua selaku wakil komite eh, pendidikan, komite sekolah. Kemudian eh, ada guru-guru ya, yang memakai jilbab dan memakai kacamata. Itu perwakilan dari guru. Kemudian juga di belakang ada murid-murid. Ya. Nah, situasi apakah yang uh, sobat semua lihat di sini? Di mana di sana ada petunjuk ya, kurikulum merdeka. Nah,
Mungkin sobat berpendapat ini adalah proses diskusi dalam menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, maka tepat sekali apa yang sobat bayangkan seperti itu. Nah, di mana di situ semua uh, apa namanya yang menjadi topik diskusi itu didiskusikan dengan semua pemangku kepentingan, terutama dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, semuanya diajak urun rembuk karena ini adalah tugas atau tujuan bersama, tidak hanya sekolah dalam hal ini kepala sekolah, tetapi stakeholder sekolah juga dilibatkan. Ya. Nah, kemudian kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Kurikulum operasional di satuan pendidikan merupakan dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Ya. Nah, dalam penyusunan kurikulum eh, operasional satuan pendidikan ini ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Ada 5 prinsip di sini ya. Yang pertama, berpusat pada peserta didik ya. Jadi kurikulum yang disusun nantinya ya, pembelajarannya harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Ya. Jadi seumpamanya peserta didik ada yang mempunyai beberapa kebutuhan, semisal bahwa di sekitar sekolah itu lingkungannya sentra penghasil atau pengrajin, ya. Maka nantinya di dalam pembelajaran itu juga ada pembelajaran yang kontekstual. Artinya ada pembelajaran yang menyesuaikan konteks lingkungan di situ. Nah, itulah beberapa hal uh, pemenuhan ya, pemenuhan keragaman potensi, kebutuhan, perkembangan, tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Ya. Hmm. Ada beberapa keragaman lain ya, keragaman potensi peserta didik. Peserta didik ada yang mempunyai kemampuan atau kelebihan dalam hal tertentu, ya, bidang-bidang olahraga ataupun bidang-bidang seni itu. Maka nanti di kurikulumnya juga mewadahi hal tersebut. Maka perlunya di awal itu didiskusikan ya, tadi seperti yang digambar tadi. Ya. Nah, kemudian prinsip yang kedua kontekstual. Ya. Kekhasan atau kesesuaian dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan. Ya. Maka kita analisis konteks dulu di awal. Sekolahnya itu karakteristiknya seperti apa? Guru-gurunya seperti apa? Orang tuanya dari golongan
menengah ke bawah atau ke atas, input siswanya seperti apa. Nah, kita harus sesuaikan konteks itu, terutama di dunia kerja, dunia industri ya, ini khususnya SMK. Kita identifikasi dulu di sekitar SMK tersebut. Kebutuhannya itu kompetensinya apa? Karena nanti lulusannya bisa link match dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian di jenjang SLB, kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus yang seperti apa yang diinginkan. Ya, itu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian, yang ketiga adalah prinsip esensial. Esensial itu adalah hal-hal yang penting, hal-hal yang utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Maka itu harus ditampilkan atau dinampakkan dulu di dokumen kurikulumnya. Karena hal-hal itu adalah hal yang paling dibutuhkan. Esensial ini juga dimaksudkan agar dokumen-dokumen dalam kurikulum operasional ini benar-benar hal-hal yang dibutuhkan saja. Jadi tidak perlu terlihat tebal gitu semuanya dimasukkan, tetapi hal-hal yang esensi saja gitu. Kemudian akuntabel. Akuntabel ini adalah bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Artinya penting sekali ketika menggali ya, informasi dari stakeholder itu kita catat data-datanya, ya, aktualnya seperti apa. Itu karena nanti kita gunakan sebagai dasar ya agar kurikulum yang kita kembangkan itu akuntabel, ya, dapat dipertanggungjawabkan berbasis data, ya, hasil FGD dari pengawas sekolah, komite sekolah, kemudian guru, murid, bahkan dan stakeholder lainnya itu dicatat, dijadikan uh, basis data dasar seperti itu. Yang selanjutnya adalah prinsip melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, seperti halnya tadi digambar, di sana tadi ada pihak dari orang tua, kemudian organisasi, berbagai sentra, serta industri, dunia kerja untuk SMK. Dan di bawah koordinasi supervisi dinas pendidikan yang tadi digambarkan tokoh itu adalah pengawas. Gitu ya. Nah, semuanya dilibatkan ya agar semua stakeholder tahu sekolah di dekat wilayah saya, gitu ya. Ini kalau konteksnya adalah apa namanya Pemda itu seperti apa. Kemudian lingkungan-lingkungan yang menyertai itu apakah mendukung atau tidak. Makanya perlu semuanya dirangkul. Inilah yang akan nanti memperingan ya, memperingan kerja kepala sekolah dalam pengembangan sekolah. Baik, yang selanjutnya KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan disusun berdasarkan ya, yang pertama kerangka dasar dan struktur yang ditetapkan secara nasional. Nah, jadi ada standar nasional pendidikan yang terdiri dari 4 ya. Standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian.
Dan yang kedua, struktur kurikulum merdeka yang terdiri dari dua hal, yaitu kegiatan pembelajaran intrakuler dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah struktur yang baru ya. Di kurikulum yang baru ada di poin yang kedua. Yang kedua, disusun juga berdasarkan visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan. Jadi ada yang sudah ditetapkan oleh pusat, tetapi ada juga yang bisa dikembangkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, langkah-langkah bagaimana kita bisa menyusun kurikulum satuan pendidikan. Nah, proses penyusunan kurikulum operasional ini bersifat tetap. Artinya tetap itu adalah mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi pemerintah pusat sudah menurunkan struktur kurikulumnya yang sifatnya fix, tetap, gitu ya. Tetapi ada sifat yang kedua, yaitu fleksibel atau dinamis. Ya. Satuan pendidikan itu bisa mengembangkan kurikulum berdasarkan kerangka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Ya. Jadi bisa luasa sekolah ya menyesuaikan karakteristik atau kebutuhan. Ya, ada 5 langkah gitu ya dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Lihat input siswanya seperti apa, ya. Kemudian orang tuanya rata-rata bekerja di mana, penghasilannya berapa rata-rata, ya. Kemudian lingkungan di sekolah itu seperti apa, guru-gurunya backgroundnya seperti apa, ya. Semua yang mempengaruhi lingkungan sekolah itu menjadi dasar untuk dianalisis, ya, agar apa nanti kurikulum yang disusun itu sesuai dengan karakteristik kebutuhan satuan pendidikan, seperti itu, ya. Benar-benar dianalisis konteksnya di sekolahan itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun visi, misi, tujuan. Ya. Nah, karakteristik konteks tadi, analisis konteks sekolah tadi, itu digunakan untuk dasar merumuskan visi. Ya. Visinya harus mengacu pada analisis konteks. Nah, kemudian setelah visi didapatkan, ya, sudah dikembangkan visinya sesuai dengan konteks karakteristik satuan pendidikan, maka silakan disusun misi, langkah, hal-hal, kegiatan yang digunakan untuk mencapai visi. Misi itu adalah hal-hal, upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai misi. Kemudian dari misi kita turunkan menjadi tujuan. Tujuan satuan pendidikan itu apa saja ya, yang harus dicapai. Nah, setelah tujuan disusun, maka turun ke mengorganisasi pembelajaran, di mana sekolah harus menyusun mata pelajaran, disusun ya,
plot dalam satu fase. Ya, seperti itu. Kemudian diatur penjadwalannya. Kemudian dipilih modanya. Ya, moda menggunakan mapel, menggunakan tema, ya, atau menggunakan blended, ya, tema maupun mapel. Kemudian yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Disusun dokumen-dokumen perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ya, tentu saja harus dievaluasi. Ya. Nah, untuk evaluasi pengorganisan pembelajaran dan rencana pembelajaran ini dievaluasi tahunan atau per semester. Akan tetapi analisis konteks dan visi ini dievaluasi dalam jangka panjang, yaitu 4 sampai 5 tahun. Nah, kemudian bagi sekolah bisa melakukan peninjauan atau revisi kurikulum. Langkah-langkahnya seperti yang ada di layar, bahwa satuan pendidikan yang telah memiliki kurikulum operasional di satuan pendidikan bisa meninjau ulang atau merevisi kurikulumnya. Ya. Dengan tahapan yang sama seperti tadi, ya, analisis konteks, meninjau visi misi, meninjau. Intinya kalau yang ini adalah meninjau, bukan menyusun. Ya. Baru kemudian nanti menyusun itu di tahap 4, rencana pembelajaran dan merancang pendampingan. Sahabat itu tadi adalah tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Semoga ini menjadi gambaran, ya, bagi sekolah yang ingin menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas, ya, komponen-komponennya, ya. Saksikan terus di channel Education Corner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.